Yadi Saputro dirawat di Wisma Atlet Jakarta dengan mendapatkan perawatan penuh oleh tenaga kesehatan. Sudah ada lonjakan penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta dan bagaimana penerapan prokes di sana? Baik, Sesko, memang 2 hari menjelang pembatasan mudik penumpang yang dimulai nanti tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei 2021. Yadi Saputro merupakan satu dari beberapa reporter TVRI daerah yang diminta mendukung program siaran Idul Fitri di Jakarta. Bertugas mulai tanggal 3 Mei dan berakhir pada 9 Mei lalu. Tugas dengan tuntutan jam kerja yang padat berhasil dilaksanakan dengan baik. Reportase yang disampaikan menjadi acuan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai perjalanan serta menuju Hari Raya Idul Fitri. Sebagai insan manusia yang memiliki keterbatasan, saat hendak kembali ke Kalimantan Barat, Yadi Saputro dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Kenyataan ini menyebabkan dirinya harus melakukan perawatan intensif di Wisma Atlet Jakarta. Baik, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan Yadi Saputro yang saat ini sedang berada di Wisma Atlet Jakarta. Selamat sore, Yadi. Selamat sore, Ari. Ya, Yadi, ini kayaknya kalau kami dengar dari suaranya udah siap untuk pulang ke Pontianak ya, Yadi ya? Sudah rindu banget dengan pengen pulang ke Pontianak karena saat ini sudah dari hari Senin kemarin, berarti hari ini udah hari ke-8 ya. Hari Selasa. Ya, jadi boleh sedikit bercerita ya seperti apa kronologis Anda hingga dinyatakan terkonfirmasi COVID-19? Iya, jadi ceritanya gini. Jadi kita datang ke Jakarta hari Senin tanggal 3 dan tanggal 3 itu kita bertujuh di gelombang ketiga, gelombang pertama ini. Ya, ada bertujuh dan di situ kita buka puasa bersama, disambut oleh Dirut, buka puasa bersama di tempat baru, di taman baru di sebelah redaksi. Nah, disitulah kita foto bareng, kita foto tanpa masker, kita buka puasa bersama. Dan di buka puasa bersama itu kan kita nggak bisa tanpa masker ya. Jadi harus nggak bisa pakai masker. Jadi harus buka masker dan makan bareng-bareng. Nah, di kamar kita juga ngumpul gitu. Jadi dan ternyata di hari Selasanya ada salah satu teman dari Aceh, dia itu terkonfirmasi positif. Setelah tes, sekarang kita sebelum memulai liputan, kita harus tes antigen dulu. Nah, setelah itu namanya itu strip 2 positif dan akhirnya dia dibawa ke sini duluan. Dan kita pun sempat ragu gitu, apakah kita kena, tapi yang penting kita udah negatif. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian dan kita udah selesai, hari Sabtu, malam minggunya saya meriang, badan pegel-pegel, pokoknya kayak orang demam kayak DBD gitulah. Nah, akhirnya hari Minggunya harus dipaksakan PCR karena hari Senin pagi sudah harus pulang ke Pontianak. Tetapi saya berpikir untuk antigen dulu karena antigen lebih cepat keluar hasilnya gitu. Jadi saya antigen dan ternyata positif, lalu PCR lagi. Dan hasilnya besokan pagi subuhnya hasilnya positif. Begitu, Ari. Ya, Yadi, apa saja perawatan yang diberikan di Wisma Atlet? Ya, perawatannya banyak ya karena sesuai dengan kebutuhan, karena saya kekurangan cairan akhirnya diinfus, lalu karena saturasinya saya rendah, ini dikasih ventilator juga, oksigen. Nah, terus makanan semua, obat-obatan, dan sekarang pun hanya makanan tertentu yang boleh saya makan karena saya ini tidak hanya COVID-nya,
tetapi COVID-nya itu nyerang ke lambung dan usus saya gitu. Jadi sekarang fokusnya adalah fokus ke lambung dan usus gitu. Jadi dan dari awal jadi saya memang tidak ada keluhan gejala seperti COVID orang pada umumnya gitu. Seperti sesak nafas, seperti pilek, radang tenggorokan nggak ada. Ya, artinya saat ini ya di kondisi Anda terkait COVID-19 sudah berkurang tentunya. Sekarang hanya fokus terhadap penyakit lambung saja ya Yadi ya? Iya. Lambung. Ya, nah terkait Dan ini pun masih, ya gimana Ri? Ya, silakan Yadi. Ya ini pun karena saya sulit makan sehingga ini pun dokter perawat pun harus maksa-maksakan saya harus makan, tapi saya tetap nggak bisa makan gitu. Jadi hanya makan pun hanya 1 sendok 2 sendok ya udah gitu. Dan itu rasanya perih banget di ulu hati sampai ke bawah, sampai ke lambung dan usus karena mungkin virusnya masuk sampai ke sana gitu. Ya, jadi untuk kondisi Anda sendiri untuk saat ini mungkin seperti lambung yang tadi Anda sebutkan seperti apa? Apakah sudah membaik atau seperti apa Yadi? Dari kemarin sudah dikasih obat sama dokternya, obat lambung, tapi tidak juga memberi dampak yang signifikan gitu. Dan saya juga BAB-nya cair ya, BAB-nya cair terus dikasih obat itu mencret juga tidak berdampak signifikan. Cuman hanya saya itu kalau baring karena bangun lagi itu bikin mual. Ya, jadi apakah Anda sudah melakukan tes COVID-19 selanjutnya? Kalau sudah, seperti apa hasilnya, Yadi? Ya, rencananya nanti tes COVID selanjutnya itu di hari ke-9, berarti di hari Rabu. Di hari Rabu dan hasilnya akan keluar di hari Kamisnya, di hari 10. Itu normal untuk semua pasien yang dirawat di sini. Nah, kalau misalnya nanti hasilnya negatif, berarti akan dibawa bisa pulang. Tapi kalau kalau positif masih tetap tinggal di sini sampai nanti hari ke-14 di tes lagi gitu. Tapi tadi rencananya dokternya bilang dalam waktu dekat akan dipindahkan ke ICU katanya. Ya, jadi pengalaman ini apa saja yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar kita sama-sama bisa mencegah pandemi COVID-19? Ya, protokol kesehatan ya, terutama protokol kesehatan harus penting sekali dijaga, baik itu kita pada teman, kepada saudara, karena kita tidak tahu mereka dari mana, dengan siapa, sedang ngapa-ngapain gitu. Nah, itu yang penting begitu. Karena saya terlewatnya di situ. Karena selama bekerja, selama liputan, kita tidak menghindari, tidak mendekati kerumunan, kita memang sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi justru kenanya di teman dekat sendiri gitu. Jadi protokol kesehatan memang penting, baik itu kepada teman dekat sekalipun. Ya, artinya kuncinya di protokol kesehatan. Dan jadi memang dalam kesempatan Idul Fitri 1442 Hijriah ini, tentunya Yadi tidak bisa pulang ke Pontianak, tidak bisa berkumpul dengan keluarga Yadi, dan mungkin ini keluarga juga menonton kita di sini. Apakah ada yang ingin disampaikan kepada keluarga di rumah Yadi? Silakan. Ya, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat semua keluarga saya di sana, buat semua teman-teman yang ada di sana, buat semua teman-teman yang perhatian, yang WA saya, dan mungkin sampai saat ini saya belum sempat untuk balas. Mudah-mudahan bisa segera keluar dari sini, bisa berkumpul bersama lagi. Amin. Baik, Yadi tetap semangat di sana dan tentunya kami semua berdoa dari sini lusa
tentunya pada hari Rabu nanti ketika Anda melakukan tes swab PCR, hasilnya semoga positif dan kita bisa bergabung kembali di sini untuk semoga kembali negatif bekerja. ya. Iya, semoga saja negatif. Semoga negatif dan tentunya Anda dapat kembali bergabung bersama kita di sini. Terima kasih Adi. Amin. Terima kasih Ari dan Zela. Iya. Dan pemirsa, kabar aktual lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda.